Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di masa pandemi ini, teman-teman semua jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang ada. Sebelum memulai materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bertanya. Apa sih yang dimaksud dengan eksplorasi dalam dunia migas? Hayo, ada yang tahu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dari itu izinkan saya, Aisyah Latifah Widayati, mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Jember, akan membawakan topik mengenai eksplorasi migas di Indonesia secara singkat. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan di hulu migas dengan tujuan untuk menemukan cadangan migas. Kegiatan eksplorasi memerlukan suatu kajian yang panjang dan kompleks karena cadangan migas tidak dapat dilihat secara kasat mata dan berada jauh di bawah permukaan tanah. Cadangan migas atau hidrokarbon di Indonesia umumnya berada di cekungan belakang busur atau backyard resin, yakni cekungan sedimen yang terletak di belakang busur vulkanik. Lalu apa saja sih tahapan dari eksplorasi migas? Eksplorasi migas termasuk ke dalam kegiatan hulu migas yang memegang peran penting karena merupakan awal dari rantai panjang bisnis minyak bumi dan gas. Kegiatan eksplorasi ini terdiri dari beberapa tahapan, meliputi studi geologi. Studi geologi dilakukan untuk memetakan kondisi permukaan bumi secara detail. Studi ini dilakukan dengan meneliti batuan yang terbentuk di lokasi tertentu. Yang kedua yaitu studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan hingga 1,5 tahun tergantung dari luas area yang dijangkau dan yang dituju. Yang ketiga ada survei seismik. Survei seismik merupakan metode yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui sifat fisik batuan. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan survei seismik biasanya dilakukan dari 1 hingga 4 tahun bergantung dengan lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan minyak dan gas, maka kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu tahapan pengeboran eksplorasi. Namun, yang perlu teman-teman sekalian ketahui, data seismik yang akurat belum menjamin terdapatnya cadangan migas. Untuk itu, data tersebut harus dibuktikan dengan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Pengeboran ini merupakan bagian terpenting dalam proses eksplorasi atau produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur biasanya 1 hingga 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan eksplorasi adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Sekalipun pengeboran eksplorasi tersebut berhasil menemukan cadangan hidrokarbon, tapi perlu dilakukan pembuktian apakah cadangan itu cukup ekonomis untuk diproduksikan. Caranya yaitu dengan melakukan pengeboran delineasi untuk menentukan batas-batas terluar kandungan migas. Berikut merupakan persentase stok migas Indonesia. Menurut Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan bahwa total lifting migas selama semester pertama pada tahun 2019 adalah sebesar 1,8 juta barel BOEPD atau barrel oil equivalent per day dengan rincian lifting minyak 752.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 1,06 juta BOEPD. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin menjelaskan bahwa diperkirakan cadangan migas Indonesia bisa bertahan untuk 9 tahun saja. Oleh karena itu, eksplorasi masih harus digencarkan mulai dari sekarang. Apalagi, eksplorasinya tidak bisa dilakukan dengan mudah, membutuhkan biaya yang besar serta tenaga kerja yang banyak. Apalagi eksplorasinya tidak bisa dilakukan dengan mudah.
Selanjutnya yaitu fakta menarik tentang eksplorasi dan dunia migas. Biaya eksplorasi untuk satu lapangan membutuhkan biaya sekitar 25 juta US dollar atau setara dengan 363 triliun rupiah hingga 45 juta US dollar atau 653,4 triliun rupiah. Oleh karena itu, biaya untuk kegiatan eksplorasi migas di Indonesia tidak diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, melainkan dari pihak investor. Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Rudi Rubiandini mengatakan, untuk gaji pekerja migas yang baru masuk atau fresh graduate dimulai dari 7 juta rupiah per bulannya. Sedangkan untuk gaji para petinggi perusahaan migas di Indonesia, per bulannya bisa mencapai 150 juta rupiah. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah teman-teman sekalian berminat untuk terjun ke dalam dunia migas? Sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.